Banyak orang bilang sakit pinggang semasa hamil atau setelah melahirkan itu normal. Banyak orang juga bilang sakit pinggang yang dialami si ibu hamil semasa hamil itu bisa berkelanjutan sampai setelah melahirkan. Tapi apakah mesti sakit pinggang waktu hamil? Halo guys, welcome back di Indostio dengan saya Ong. Di video kali ini aku akan bahas mengenai satu topik yang sudah ditunggu-tunggu khususnya oleh para ibu-ibu muda, yaitu sakit pinggang semasa hamil atau setelah melahirkan. Banyak orang berasumsi bahwa sakit pinggang semasa hamil atau setelah melahirkan adalah sesuatu yang normal. Tapi aku di sini pengen kasih tahu kalian bahwa ada solusinya. Sebelum aku bahas tentang solusi, ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang penyebab dari sakit pinggang semasa hamil ini. Jadi di depanku sudah ada alat peraga tulang punggung, tetapi di video kali ini aku mau kita lebih fokus di daerah pinggang dan juga daerah pelvis ini ya. Ini bagian belakang dari pelvis, ini bagian depan, dan ini bagian samping ya. Jadi fungsi utama dari pelvis kita itu merupakan satu-satunya koneksi antara badan bagian atas kita dan kaki kita. Jadi sangat penting sebagai satu-satunya koneksi untuk pelvis kita ini merupakan suatu struktur yang sangat stabil dan kokoh. Di saat ibu hamil, ada satu hormon yang diproduksi bernama relaxin. Relaxin ini berfungsi untuk meregangkan setiap ligamen dan otot yang ada di pinggang dan pelvis kita. Tujuan utama dari hormon relaxin ini adalah untuk mempersiapkan dan melancarkan dari kelahiran sang bayi nanti. Tapi ini yang menyebabnya gangguan dari kekokohan dan stabilitas dari pelvis kita. Dengan adanya peregangan ligamen dan otot di sekitar pinggang dan pelvis kita, ini yang menyebabkan rentannya ligamen-ligamen di daerah pelvis kita, khususnya satu ligamen tertentu yang berlokasi di sekitar sini dan menancap di sini. Dan ligamen ini rentan untuk teroverstretch atau tertarik secara berlebih. Dan ini yang menimbulkan sakit pinggang di masa hamil bernama pelvic girdle pain. Pelvic girdle pain ini bisa semakin parah jika kita mempunyai kebiasaan duduk yang salah. Seperti apa kebiasaan duduk yang salah itu dan seperti apa yang benar? Silakan kalian cek di videoku sebelumnya yang aku taruh di sini. Dan di videoku yang sebelumnya itu, aku sudah jelasin lebih secara detail bagaimana cara duduk yang benar. Nah, sekarang aku ingin tunjukin ke kalian gimana sih caranya membantu mengkokohkan atau menjaga stabilitas dari pelvis kita ini yang memang terganggu semasa kita hamil. Halo guys, sekarang aku akan kasih ke kalian satu PR atau latihan rehabilitasi yang sangat berguna untuk membantu menjaga kestabilitas atau kekokohan dari pelvis kita yang memang terganggu pada saat hamil. Jadi latihan rehabilitasi ini bernama pelvic bridge. Bridge seperti jembatan ya. Kalian bisa lakukan latihan ini di lantai seperti yang saya akan lakukan, atau kalian bisa lakukan di permukaan apapun, yang penting permukaannya keras. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai ranjang atau matras di rumah yang memang keras atau firm, silakan dilakukan di permukaan-permukaan itu. Tapi untuk lebih mudahnya, saya pilih lantai aja. Jadi cara melakukannya gampang, yaitu pertama-tama kita mau berbaring terlentang seperti ini di permukaan pilihan Anda. Setelah itu aku mau mengangkat dari pantatku ini ke atas. Nah, setelah aku angkat pantatku ke atas, aku akan tahan selama 5 detik. Bisa dihitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Turun, istirahat sebanyak 1 atau 2 detik. Setelah itu diulang kembali sebanyak 5 detik lagi. Dan latihan ini kalian bisa ulangi sebanyak 10 kali atau 15 kali repetisi, dan dilakukan 2-3 kali sehari setiap hari. Dan semoga aku harap PR ini kalian bisa lakukan setiap hari dan bisa membantu menjaga kestabilitas dari pelvis kita itu dan membantu sakit pelvic girdle pain kalian. So guys, aku harap video kali ini bisa benar-benar membantu kalian dalam mengurangi rasa sakit pinggang semasa hamil. Jadi kalian yang ibu-ibu yang sedang hamil nggak perlu lagi mengalami sakit pinggang. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan atau mungkin punya ide tentang topik apa yang kalian pengen aku bahas di videoku berikutnya,
Silahkan tulis di komen dan jangan lupa subscribe and like this video.